Jokowi dan Puan tuh ketemu di KTT WWF di Bali kemarin ya, penuh senyum, ya kan? Terus bahkan Mbak Puan mengatakan ada obrolan khusus. Ini sandiwara politik atau apa? Pak Jokowi ini dianggap melukai PDIP, melukai Bu Mega karena Pak Jokowi tidak mendukung PDIP, lalu tidak mendukung Ganjar Mahfud. Awalnya konsekuensi menolak Jokowi 3 periode ini yang membuat PDIP tanda petik dikerjai kan. Bagaimana kemungkinan nasib karir politiknya Ganjar Pranowo? Teka-teki, apakah memang tadi keputusan dipecat atau tidak itu terjawabnya ketika Pak Jokowi masuk ke partai yang lain. Gitu. Partai apa itu kan? Kawan Akurat, kita berjumpa lagi dalam program Akurat Talk. Kena tuh barang. Menjelang Rakernas 5 PDI Perjuangan akhir pekan ini, masyarakat menantikan keputusan posisi politik Partai Banteng Gemuk terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Memang Rakernas bukan forum yang punya hak untuk menentukan sikap partai untuk di luar atau di dalam pemerintahan. Urusan itu merupakan hak prerogatif dari Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Namun ada kesan kuat perbedaan pandangan di kalangan elit PDI Perjuangan soal nasib partai selama 5 tahun ke depan. Namun politik adalah seni kemungkinan. Jadi apa saja kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di dalam Rakernas PDI Perjuangan? Sudah pasti oposisi menjadi pilihan? Akankah ada kejutan politik dari keputusan Megawati Soekarno Putri? Untuk itu kita akan membahasnya dengan pakar politik yang sudah familiar dengan Anda pastinya, Dr. Ujang Komarudin. Kang Ujang, terima kasih sudah menerima kami, Kang Ujang. Siap, sama-sama Bang Aldi. Kita diterima di kelasnya Kang Ujang. Iya nih, maklum Pak dosen gitu. Makasih Kang Ujang. Sama-sama, di Bang kesibukannya menerima tim Akurat. Kang Ujang, kita mau membahas banyak tentang PDIP, terutama di menjelang arena Rakernas nanti dan sikap politik mereka yang dinantikan publik ya Kang ya. Ya. Tapi sebelum ke situ kita masuk ke isu yang juga hangat dibahas oleh masyarakat. Kan tidak seperti di agenda-agenda Rakernas sebelumnya kan, kali ini PDI Perjuangan tidak mengundang Presiden Jokowi. Ya, Rakernas 1, 2, 3, 4 itu Pak Jokowi selalu diundang dan hadir. Ini tanda-tanda tidak ada peluang rekonsiliasi di antara kedua pihak. Iya, saya melihat Bang Aldi akan lama ini. Ini PDIP ini kan luka. Nah, luka itu tidak akan cepat sembuh gitu. Nah, apa ukurannya, parameternya atau indikatornya? Dulu hubungan antara Pak SBY dengan Bu Mega. Ini kan lama juga. Dulu kan terluka juga 2004 itu. Ketika Pilpres 2004, Bu Mega dikalahkan oleh Pak SBY, yang Pak SBY waktu itu menterinya kan. Lalu katakanlah sampai hari ini 5 kali pemilu, 2004 hingga 2024 belum pernah baik. Nah di 2024 ini sama, Pak Jokowi ini dianggap melukai PDIP, melukai Bu Mega karena Pak Jokowi tidak mendukung PDIP, lalu tidak mendukung Ganjar Mahfud. Nah kalau dalam istilah organisasi, dalam konteks kepartaian itu namanya tidak taat asas. Kalau dalam militer indisipliner gitu. Ya artinya melanggar aturan ADART. Walaupun dia seorang presiden ya. Betul. Tetap dianggap dia kader. Ya, akhirnya apa? PDIP memutuskan walaupun tidak ada keputusan tertulis, tetapi dari tindakan, pikiran dan kebatinan dan perilaku Pak Jokowi itu dianggap sudah keluar. Karena sudah tidak lagi sejalan dengan garis partai. Nah, itu penting. Akhirnya apa? Dari sinilah kita kelihatan bahwa hubungan itu ya akan, menurut saya lukanya akan lama, akan panjang. Kenapa itu terjadi? Lihat saja ketika misalkan Lebaran kemarin nggak ada pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati atau dengan PDIP. Dan kita lihat selama Pilpres pun begitu ya, PDIP begitu kencang mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi. Nah yang terakhir saya lihat gitu, kenapa ini tidak diundang? Ada pernyataan resmi dari Pak Komarudin Bataubun ya kalau nggak salah yang mengatakan ya Jokowi bukan kader lagi. Walaupun tadi secara de jure, secara keputusan hukum belum dipecat. Tapi dianggap sudah mundur gitu karena berbeda dengan partai. Nah, jadi saya melihat ini adalah sebuah
kalau saya keputusan yang memang harus diambil karena memang Pak Jokowi dianggap sudah tidak sejalan, sudah tidak satu rumah lagi. Nah, oleh karena itu saya melihat ini adalah bagian daripada sejarah panjang hubungan Jokowi dengan PDIP yang memang dari awal juga naik turun dulu. Saya sudah menganalisa, Bang. 2 tahun lalu sebelum Pilpres saya sudah menganalisa. Di banyak televisi saya katakan, yang didukung oleh PDIP belum tentu didukung oleh Pak Jokowi. Waktu itu banyak yang bertanya ke saya, wah nggak mungkin Kang, Pak Jokowi pasti akan di PDIP. Saya lihat saja nanti. Dan terbukti. PDIP mendukung Ganjar Mahfud, Pak Jokowi punya pilihan sendiri, yaitu Pak Prabowo dan Gibran anaknya. Dan secara politik ini kan berhadap-hadapan. Bagaimana misalkan PDIP hanya diberi, mohon maaf, calonnya 16% gitu. Itu kan bagian daripada ya tidak didukung oleh presiden. Dan PDIP meyakini kalau mereka didukung presiden 2024 pasti menang, gitu logikanya. Baik pileg maupun pilpres. Ya, karena strateginya kan dia ingin hat-trick, Bang. Pileg ingin hat-trick, pilpres ingin hat-trick. Ini kan yang ketiganya enggak, pilegnya hat-trick, pilpresnya tidak. Nah, bagi PDIP tanpa Jokowi pun menganggap ya bahwa partai itu lebih penting dibandingkan sosok atau individu-individu. Tapi hubungan Puan Maharani dengan Pak Jokowi tampaknya masih cukup hangat. Jokowi dan Puan tuh ketemu di KTT WWF di Bali kemarin ya. Penuh senyum. Ya kan? Terus bahkan Mbak Puan mengatakan ada obrolan khusus. Ini sandiwara politik atau apa nih? Bang, saya meyakinnya begini. Mbak Puan tidak mewakili institusi partai. Saat itu ya. Karena Mbak Puan adalah walaupun salah satu ketua, tetap pengendali adalah Ibu Megawati. Nah, beliau adalah sebagai sosok ketua DPR, yang itu setara dengan presiden. Pak Presiden itu kepala eksekutif dan Ibu Mega sebagai kepala legislatif. Nah, dalam konteks ini kan hubungannya harus baik, apalagi di forum internasional. Gitu. Jadi saya melihat konteksnya berbeda. Dan saya meyakini walaupun baik ya dalam konteks di depan, nah di belakang PDIP punya keputusan sendiri. Dan saya yakin gitu ya keputusan PDIP ke depan itu kelihatannya akan di luar. Terlepas dari tadi senyuman yang ramah antara keduanya, Ibu Puan dengan Pak Jokowi, tetapi di belakang sana saya meyakini PDIP karena kecewa dengan Pak Jokowi kemungkinan besar akan ada di oposisi. Saya meyakini begitu. Nanti kita bahas lebih dalam. Tapi mengapa PDIP tidak pernah secara resmi mengeluarkan surat keputusan untuk mengeluarkan atau memecat Jokowi dari keanggotaan partai? Begitu juga dengan Gibran ya. Budiman Sujatmiko kan dikeluarkan surat keputusan. Gini, karena kalau Pak Jokowi diperlakukan seperti itu, justru yang akan dianggap salah adalah PDIP. Ini saling main politik tingkat tinggi. Ya, jadi kalau victimnya Pak Jokowi ini. Ya kalau dipecat, ya paling victimnya Pak Jokowi dan Gibran akan mendapatkan ya pun katakanlah simpati dan dukungan yang besar. Dan itu tidak dilakukan oleh PDIP. Berbeda dengan Budiman yang dia tidak punya posisi. Jadi langsung selesai. Berbeda juga dengan Bobi yang dia juga dianggap ada perlakuan berbeda. Berbeda dan PDIP sudah mengukur itu. Dan kami juga di belakang layar bertemu dengan elit PDIP. Kenapa tidak lakukan? Ya kira-kira seperti itu. Kira-kira kalau dilakukan pemecatan, PDIP akan semakin tersudutkan, akan menjadi rugi. Di saat yang sama, Pak Jokowi dan Gibran akan semakin naik. Nah ini sebenarnya yang mereka tidak lakukan. Sehingga yang dilakukan hanya berbicara di depan publik. Ketua Mahkamah Partainya Pak Komarudin itu kan. Nah sehingga tidak diakui lagi sebagai kader gitu. Dan nyatanya anti klimaknya tidak diundang gitu. Tapi mungkin saja itu bisa jadi melanggar ADART ya. Seorang dianggap tidak lagi menjadi anggota atau kader tapi tidak ada surat keputusannya itu tidak untuk mengeluarkan yang bersangkutan tuh. Suatu waktu kan bisa diklaim oleh pihak yang tidak pernah merasa menerima surat itu sebenarnya masih PDIP gitu. Ya, betul. Kan ada dua dalam hukum itu, ada de facto, de jure. De facto memang Pak Jokowi sudah keluar, tapi de jure secara hukum dia masih. Masih. Oleh karena itu kita tunggu. Apakah Pak Jokowi berlabuh ke partai yang lain atau tidak? Ini untuk menarik. Ya, untuk istilahnya apa ya? Menjawab teka-teki. Apakah memang tadi keputusan dipecat atau tidak itu terjawabnya ketika Pak Jokowi masuk ke partai yang lain. Gitu. Partai apa itu, Kang? Nah, kalau saya analisa ya, sebenarnya begini, kalau Pak Jokowi dan Gibran itu hanya jadi anggota biasa, itu Golkar lebih cocok. Cuma persoalannya ketika Pak Jokowi menginginkan menjadi ketua umum. Ketika Gibran juga menjadi ketua umum di Golkar, ini kan tidak bisa karena Golkar punya mekanisme. Golkar punya aturan karena harus 5 tahun menjadi pengurus. Ya, punya 5 tahun harus aktif dan aturan lain. Sudah saya katakan ini saya bahas. Jadi kalau
Golkar partai yang inklusif, terbuka, pasti akan terbuka untuk siapapun termasuk Pak Jokowi dan Mas Gibran ya. Tetapi di saat ingin jadi ketua umum itu yang tidak bisa. Itu yang akan mendapatkan penolakan-penolakan dari seluruh petinggi elit dan kader Partai Golkar. Jadi kalau saya katakan tadi kalau Golkar akan nyaman ketika Pak Jokowi menjadi anggota lalu misalkan menjadi Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan itu tidak melanggar dari aturan. Nah, tapi kalau menjadi ketua umum dia akan mendapatkan penolakan yang besar dari Partai Golkar. Nah, lalu PAN ini kan kemarin bilang bahwa Pak Jokowi owner, kata Pak Zulhas kan owner PAN lah gitu ya. Tapi saya melihat begini, ketika yang lain belum menyambut gitu ya, karena Pak Jokowi belum, ya PAN menyambut itu. Mungkin ada hubungan yang baik antara presiden dengan menterinya itu. Nah lalu ada lagi satu yaitu saya melihat PSI. Tapi PSI kan partai kecil, nggak bisa. Kayaknya kurang layak gitu ya kalau presiden masuk. Dan jangan lupa satu lagi, Gerindra yang memungkinkan. Kita hari ini menyaksikan Bobi masuk ke partai Gerindra. Jadi kalkulasinya seperti itu. Kan dalam istilah politik gini, don't put eggs in the same basket. Jangan taruh telur di keranjang yang sama. Artinya kalau berpolitik itu jangan satu keluarga itu masuk di partai yang sama. Kalau satu hancur, satu didepak semua. Ini Jokowi kan didepak ini kan. Bobi didepak, ibaratnya Jokowi juga sama, Gibran juga, ya kan nggak ada kejelasan. Sama, makanya di daerah itu Bang Aldi, di banyak daerah itu banyak dinasti politik yang dia kendalikan semua partai dalam satu keluarga. Jadi suaminya memegang partai A gitu ya, istrinya partai B, anaknya partai C, bisa dicek kok. Ada. Tapi ada juga memang satu keluarga satu partai. Tapi itu menurut saya nggak bagus dalam politik. Yang bagus itu tadi, jangan kita kan di satu partai. Kenapa? Kalau partainya ini hancur semua. Tapi kalau terbagi kemana-mana ini hancur masih ada cadangan. Di politik sebenarnya. Makanya Pak Jokowi saya meyakini ya mungkin Bobi di Gerindra, nanti Gibran saya meyakini itu bagian dari strategi kira-kira begitu. Kita masuk ke Rakernas nih, Rakernas PDIP, Kang Ujang. Ketua Steering Committee Jarod Saiful Hidayat mengatakan terang-terangan nih, Rakernas 5 itu diadakan di tengah keprihatinan atas bekerjanya sisi-sisi gelap kekuasaan, saya kutip, untuk mengerdilkan demokrasi. Ini statement seperti ini, ya kita bisa mengartikan apakah PDIP itu belum move on dari kekalahan di Pilpres 2024? Ya, sangat belum Bang. Lihat indikatornya apa? Masih mengadukan gugatan di PT UN. Ya, satu ya. Yang kedua, PDIP belum mengakui kemenangan Prabowo Gibran sampai saat ini. Bisa dicek. Artinya memang belum move on. Karena tadi dianggap ada sisi gelap kekuasaan yang katakanlah ya kalau bahasa saya mungkin ya mengkebiri demokrasi. Apakah benar atau tidak itu PDIP yang mengatakan itu. Sebenarnya begini Bang, kalau saya baca ya. Jangan lupa juga ketika 2019 ketika PDIP bersama-sama Pak Jokowi sama juga kok kubu Prabowo mengatakan sisi gelap kekuasaan juga ya kan. Itu juga terjadi pada Pak Prabowo ketika itu yang kalah kan begitu. Ini kenapa mengatakan itu? Karena Pak Jokowinya berbeda dukungan dengan PDIP. Dulu bansos katakanlah ya, ini kita bicara objektif ya. Bansos sekarang kenapa masalah? Kenapa dulu nggak masalah 2019? Kan sama juga. Karena berbeda antara Pak Jokowi dengan PDIP. Tetapi memang kita harus evaluasi juga secara objektif gitu ya. Kalau memang di situ ada kekurangan, ada kecurangan lain sebagainya, ya kita kalau PDIP punya bukti ya publish saja kan. Hari ini kan terbuka. Live bisa dilakukan di semua media sosial kok. Kalau TPS curang ya publish saja. Kalau Pak Jokowi melakukan apa bisa dipublish. Artinya sebenarnya hari ini kita ini bisa membuka apapun kecurangan-kecurangan itu dimanapun sebenarnya. Jadi kalau memang ada kekuasaan yang pongah, kekuasaan misalkan yang tidak berpihak kepada PDIP, ya tinggal buktikan saja. Dan ini sebenarnya begini Bang, kalau bicara kekuasaan di negara manapun, di negara dunia ketiga termasuk Indonesia, pasti kalau bahasa saya ya akan banyak intervensi di politik. Itu pasti. Makanya PDIP pun paham ketika dulu 2014 2019 kan bersama-sama kekuasaan. Nah sekarang karena tidak bersama-sama kekuasaan akhirnya protes. Tapi apapun itu menurut saya apa yang disampaikan Pak Jarod ini menjadi juga perhatian kita juga. Apakah itu benar objektif apa dia? Tidak, itu harus kita nilai secara proporsional. Saya tidak juga menyalahkan PDIP tidak, tapi ingin mengatakan bahwa ya sejatinya kalau ada kekuasaan yang nggak bagus,
ya mari kita kritisi bersama. Ya. Dan soal itu PDIP kan jago. Artinya PDIP ini kan lincah ketika mengkritisi, bagus ketika protes. Itu bagus. Makanya saya tempatkan PDIP itu bagus ketika menjadi oposisi. Pergerakan-pergerakannya lebih galak gitu, lebih bagus, dan itu kan lebih menakutkan bagi kekuasaan. Saya sih seperti itu membacanya. Kayaknya ini lawan yang baik nih ya dalam demokrasi. Ya, sparring partner yang bagus sebenarnya. Kalau PDIP ada di luar kekuasaan, di saat yang sama Prabowo Gibran bersama partai koalisinya di dalam. Jadi agak seimbang, menurut hemat saya begitu, Bang. Namun apa menjelang Rakernas ini Kang Ujang melihat nggak ada polarisasi di antara elit-elit PDIP mengenai posisi politik partai yang mesti diambil terhadap pemerintahan baru nanti? Kalau sekarang enggak, Bang. Sekarang ya. Kalau dulu kan ada gejolak. Apa buktinya? Jokowi keluar walaupun tidak dipecat ya. Gibran juga sama. Lalu juga ada misalkan Budiman. Ya kan? Jadi memang ada Marwar Sirait. Nah, sebelum Pilpres kan ibaratnya. Tapi pasca Pilpres ini mereka tidak solid lagi. Iya, karena sudah yang kelompok-kelompok Jokowinya sudah berbeda dengan sudah berpisah. Udah semakin tegas nih. Minyak-minyak. Garisnya sudah kira-kira begitu. Jadi hari ini di PDIP solid. Kelihatannya arah-arahnya saya melihat ya menjadi oposisi, walaupun ada sebagian petingginya juga yang ingin mendorong masuk koalisi Prabowo Gibran. Masih ada itu? Ada, saya lihat lobby-lobbynya ada, pendekatan-pendekatannya juga ada, statement-statementnya juga saya baca gitu ya, yang mengatakan bahwa di dalam pemerintahan juga mulia, di oposisi tapi juga masih mulia. Mengambang-ambang ya, semua juga seperti itu. Tetapi saya melihat, kalau saya analisa, PDIP akan lebih condong ya di oposisi. Tadi pilihannya begini, Bang, itu adalah pertama kekecewaan. Yang kedua adalah aspirasi dari bawah. Yang ketiga, kalau dia masuk pemerintahan, maka PDIP akan mengecil. Kenapa? Karena dianggap tidak konsisten. Kalau dulu menyerang Jokowi, menyerang Prabowo, lalu kok di situ ada Gibran gitu kan, kok sama aja. Nah ini kan akan menurut saya merugikan PDIP itu sendiri. Maka pilihan menjadi oposisi menurut hemat saya itu jauh lebih bagus dibandingkan masuk koalisi. Menguntungkan juga untuk elektoral 5 tahun. Ya, kalau saya melihatnya begitu. Tapi hubungan PDIP dengan Gerindra, partai-partai Kim, itu kan nggak ada masalah. Iya, betul. Begitu pula hubungan pribadi Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Sangat baik dan diakui juga oleh para elit PDIP juga dan Gerindra. Jadi yang memperumit masalah ini hanya keberadaan Gibran dan Jokowi saja. Saya melihatnya iya. Karena bagi PDIP kesalahan Pak Jokowi tidak bisa ditolerir. Karena PDIP yang paling dirugikan. Walaupun menang di Pileg, tapi ibaratnya mereka udah hancur di Pilpres. Nah inilah sebenarnya yang membuat tadi peluang Pileg pun turun. Ya, Pileg pun turun. Jadi dikunci ibaratnya kan di angka 16 di Pileg dan Pilpresnya gitu. Sama-sama 16. Sama-sama 16. Ini kan mereka menganggap bahwa ini kerjaan siapa kan gitu. Pasti ada operasi dan lain sebagainya kan begini. Sisi gelap kekuasaan ya kira-kira begitu. Kan sebenarnya semuanya main. Ada yang main melalui, mohon maaf ya kita sama-sama tahu lah, misalkan badan intelijen gitu kan, kita tidak sebutkan apanya gitu kan, pasti juga ada yang main. Ada yang main mungkin penegak hukum juga pasti ada yang main. Kalau kita bicara pemilu, kekuasaan pasti akan bermain di wilayah infrastrukturnya. Ya sisi gelap tadi itu. Ya tapi kan kita tidak boleh juga menuduh ya, kalau kita tidak ada bukti-bukti yang bisa kita ini, karena itu saya katakan dari dulu sampai sekarang juga berlaku sebenarnya. Besar kemungkinan terjadi tapi tidak bisa dibuktikan. Nah, karena saya dulu dekat dengan para petinggi-petinggi, sangat paham betul soal itu gitu. Oleh karena saya meyakini ini soal faktor Jokowi saja, sehingga ya PDIP atau Megawati belum bertemu dengan Prabowo, kan belum bertemu juga. Katanya nggak ada masalah, tapi belum kemana-mana ya, hanya karena kekecewaan terhadap Jokowi dan ya bukan hanya sih, karena dampaknya luas juga ya. Betul. Tapi akhirnya keputusan politik yang sangat strategis itu juga berpengaruh ya terhadap itu ya, kekecewaan terhadap sosok Jokowi dan ya kalau saya melihat tadi mungkin 2004 dulu Pak dengan Pak SBY kan belum akrab. Sekarang ditambah lagi dengan Pak Jokowi gitu. Tetapi yang saya baca memang PDIP juga harus mengkoreksi diri. Artinya begini, PDIP ini kan banyak juga berhadapan-hadapan dengan partai yang lain. Contoh, ketika judicial review tentang sistem pemilu terbuka tertutup. Itu kan PDIP sendiri melawan partai 8 ya. Partai yang lain bayangkan. Nah PDIP kan dianggap sombong, dianggap arogan dan dianggap musuh bersama.
Nah ini sebenarnya yang membuat PDIP juga rugi. Tetapi kita juga harus apresiasi kepada PDIP kalau saya secara pribadi gitu. Yang salah satu partai, yang satu-satunya partai yang katakan yang menolak Jokowi 3 periode. Konsekuensi itu kan itu sebenarnya awalnya konsekuensi menolak Jokowi periode 3 periode ini yang membuat PDIP tanda petik dikerjai kan. Bahasa saya gitu ya. Dari situ awal. Ya awalnya sehingga memunculkan konflik yang anti klimaks seperti saat ini. Partai lainnya sudah tunduk. Oke. Mau 3 periode. Muhaimin Ya semua. waktu itu. Iya, jadi itu sebenarnya kita apresiasi juga dalam konteks itu. Ya. Tetapi konsekuensinya tadi karena keberanian itu, ya kan, akhirnya juga dalam konteks pemilunya jadi kerjai. Ya, tapi itulah politik. Tadi kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Dan itu cepat ya. Dan dinamikanya. begitu cepat dinamikanya begitu. Ya kalau kita bicara politik, memang landasannya moral. Tapi di kita ini nggak dipakai. Di kita ini digunakan ada landasannya, ada kepentingan. Dan nilai pragmatisnya dan taktis saja gitu. Kalau memang kepentingannya sama ya ketemu. Kalau enggak ya jadi lawan. Kan itu yang menjadi persoalan di kita, Bang Aldi. Sistem politik di internal PDI Perjuangan selama ini kan menempatkan Megawati itu sebagai pengambil keputusan urusan-urusan strategis ya. Yang urgent gitu, yang urgensinya tinggi dan strategis. Apakah kali ini mungkinkah urusan posisi politik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran itu akan dibahas lebih demokratis, lebih musyawarah gitu? Kalau Kang Ujang ada ini nggak misalnya secara musyawarah, secara tertutup, karena ini kan soal nasib 5 tahun ke depan akan berbicara juga mengenai elektoral juga nanti bagaimana gitu, khususnya juga posisi mereka terhadap Presiden Jokowi dan Gibran yang kemungkinan masih ada pengaruhnya terhadap pemerintahan yang baru nanti gitu. Ini bagaimana Kang? Kalau menurut saya Bang Aldi ya, mungkin Ibu Megawati akan mendengarkan aspirasi, pasti akan mendengar. Bagaimana kader dari bawah untuk tadi apakah memilih gitu ya untuk masuk pemerintahan atau menjadi oposisi. Saya yakin itu akan mendengar. Tetapi apakah dirapatkan atau lain sebagainya saya tidak tahu. Karena kan Ibu Megawati jadi ketua umum bukan setahun 2 tahun. Sudah panjangnya, sudah lama dan sudah mengalami banyak pengambilan keputusan yang strategis gitu. Jadi saya meyakini ya tetap keputusan apapun masukan atau ada atau tidaknya tetap ada tongkat komandonya di Megawati. Kalau bahasa saya gimana ibu gitu. Jadi keputusan apapun ya pasti Ibu Megawati yang tentukan. Tadi ada plus minusnya. Di satu sisi memang ingin menjadi partai yang modern, ada partisipasi, ada demokratisasi internal di partai, tapi di saat yang sama juga ketokohan Megawati juga nggak bisa diterbantahkan. Karena ya semua hal itu adalah yang menjadi keputusan partai ada semuanya dari tangan Ibu Megawati. Apakah ini salah atau tidak? Ya saya katakan ada plus minus. Mungkin saya katakan ketika ketua umumnya bukan Ibu Megawati, PDIP sudah hancur mungkin. Mungkin kalau saya sih bahasakan mungkin. Tapi karena dengan prinsipnya itu juga ya, prinsip ini ya ada kelebihannya, ada kekurangannya juga. Nah tadi prinsip kekurangannya ketika prinsipnya berbeda dengan orang ya pasti akan dikerjai gitu. Tapi prinsip yang sama juga saya melihat dari Ibu Megawati, dia yang menjaga tadi demokrasi dijaga. Di saat orang tidak bisa menolak tadi, ya mohon maaf Jokowi 3 periode menolak. Di saat misalkan hari ini nggak mau ada yang jadi oposisi, PDIP juga kelihatannya ya arah-arahnya bisa menjadi oposisi. Saya melihat begitu. Jadi menurut saya ini sesuatu yang plus minus saja. Dan dalam konteks itu ya kita kritisi kalau ada hal yang kurang bagus tadi kepemimpinan Bu Mega. Tapi kita apresiasi juga kalau ada prinsip yang dijunjung tinggi juga oleh PDIP. Dalam hal kenegaraan, kebangsaan. Ya, karena saya melihat semua pasti ada sisi baik dan buruknya. Dan dalam konteks itu saya Bang selama 7 tahun itu lebih banyak mengkritisi PDIP. Tapi di saat yang sama ketika PDIP itu punya prinsip yang jelas gitu ya, menjaga demokrasi, kita juga sama mengapresiasi itu. Bahkan saya sering diundang di acara-acara PDIP dengan bangku VIP gitu ya. Tapi kadang-kadang memang saya nggak datang di luar kota dan lain sebagainya. Karena memang PDIP pun, walaupun saya sering mengkritisi, mungkin karena saya objektif. Sehingga kita dipandang ya sering diundang juga dalam konteks acara-acara PDIP itu. Jadi saya melihat dalam konteks itu keputusan strategis, apakah musyawarah atau tidak tadi, saya sih meyakini mendengar aspirasi. Tapi kebutuhan untuk mengeksekusi kebijakannya tetap ada di tangan Ibu Megawati. Saya melihatnya begitu. Ya.
Mungkinkah menurut prediksi atau analisa Kang Ujang, Ya. akan ada model kerjasama politik lain yang akan diputuskan Megawati terkait relasi dengan kekuasaan mendatang? Toh juga PDIP kan ikut menyetujui revisi RUU Kementerian Dengan Negara, negara. ya kan? Iya, iya. Walau dengan catatan-catatan gitu. Iya. Nah, mungkinkah memang akan ada pola relasi yang mungkin tidak ada di kabinet tapi kerjasama yang lain lah dengan pemerintahan? Abang masih ingat nggak? Ada pola dulu PDIP di masa SBY beroposisi, tetapi Pak Taufik Kiamasnya menjadi ketua MPR dan itu direstui oleh Pak SBY. Iya, iya. Jadi saya meyakini ini polanya akan mirip. Jadi di kabinet tidak, dia akan oposisi, tapi Mbak Puannya mungkin aman jadi ketua DPR. Karena kan ketua DPR itu kan sebagai pemenang pemilu. Dan ini konsensus bersama nih. Ya kelihatannya, dengan makanya eksekutif dengan legislatif. makanya tidak aneh dan tidak heran ketika Undang-Undang Kementerian Negara ikut juga. direstui. Ya jadi saya ada formulanya seperti itu kelihatannya ya. Ada yang harus dikompromikan, ya kan? Ketua DPR-nya biar aman, gitu kan? Ada juga yang di wilayah dia prinsip untuk menjadi oposisi. Jadi ada wilayah-wilayah pembicaraan deal-deal politik, ada wilayah-wilayah yang memang dia prinsipil. Jadi saya meyakini itu. Jadi polanya akan sama ini. Jadi Mbak Puannya mungkin ingin aman. Karena kalau misalkan dia udah oposisi saja, keras, nggak ada komprominya. Nggak ada kompromi, sama sekali tidak ambil ya pasti bagian. akan diundang-undang revisi undang-undang MD3-nya. Ya. Bisa juga hilang jabatan Mbak Puan sebagai ketua DPR. Bisa dirubah nanti undang-undang MD3-nya bahwa yang jadi ketua DPR ada berdasarkan pemilihan di DPR. Seperti dulu 2014 kalau nggak salah ya, ketika voting ya. Iya Pak Novanto yang padahal PDIP yang menang. Pak Novanto dirubah undang-undangnya, Pak Novanto Golkar menjadi ketua DPR-nya. Jadi tadi pola relasinya dengan kekuasaan saya melihat mirip-mirip seperti itulah kira-kira. Dia nggak di begitu. kabinet tapi parlemen lo pegang deh gitu. Ya, berarti ketuanya adalah kira-kira nanti kita oposisi lah. Ya kan sama-sama kompromi. Kira-kira begitu Pak saya melihatnya Bang. Oke Kang Ujang, ini kabarnya akan menjadi rakernas terakhir sebelum PDIP menggelar kongres 5 tahunan ya untuk regenerasi struktural partai. Mungkinkah Megawati akan melepas jabatan ketua umum setelah memimpin partai ini sejak tahun 93 bayangkan? Menurut Kang Ujang begini? Saya sih pas nggak momentumnya? Bicara mungkin Bang. Gini, Pak SBY pun ketika mau landing ya, itu mempersiapkan dulu dia jadi ketua Demokrat. Udah landing selesai ketua Demokrat, habis itu dikasihkan kepada AHY. Ya, pintarnya Pak SBY masih menjadi pengendali ketua majelis tinggi kan. Jadi keputusan strategis itu diambil tetap oleh Pak SBY. Tidak sama AHY juga, walaupun ketua umum Pak AHY, tapi kan anak dan ayah. Saya tidak tahu mekanisme di PDIP, apakah nanti betul-betul langsung bergantian langsung ke Mbak Puan gitu, atau Prananda kita tidak tahu. Tapi akan soft caranya. Apakah tadi dibikin mekanisme partai, apa ada-adanya dirubah, sehingga Megawati pun masih bisa berkuasa dan Puan atau Prananda bisa jadi ketua. Sekaligus belajar kayaknya. Ya mungkin saja. Jadi ada formula-formula yang mungkin didesain ya untuk bisa aman dalam konteks perubahan atau peralihan kekuasaan menjadi soft landing yang bagus. Karena kalau misalkan Ibu Megawatinya turun begitu saja, Mbak Puan menggantikan atau Prananda menggantikan, ini juga agak kerepotan, akan banyak gangguan dalam tidak. Karena apa? Mohon maaf ya, Mbak Puan dan Mas Prananda itu tidak cukup kuat seperti Ibu Megawati yang ketika ya banyak pengalaman ya ditekan lain sebagainya dari masa Orde Baru gitu kan. Oleh karena itu saya melihat mungkin bayangan saya akan beralih kekuasaan itu tapi dengan cara soft dan tetap saya meyakini Ibu Megawati akan punya tempat yang pengendali partai juga walaupun ketua umumnya berganti. Jadi ketua umum itu nanti akan ada di bawah bayang-bayangnya. Kalau saya meyakini itu karena begitu kalau itu lepas bisa terjadi. Kalau lepas langsung saya rasa Mbak Puan dan Prananda katakanlah ya belum cukup kuat untuk bisa dan dengan mengambil posisi di luar pemerintahan lalu ada pergantian soft landing tadi Kang Ujang bilang. Betul. Itu menguntungkan nggak secara misalnya tidak lagi ketua umumnya Bu Mega tapi Bu Mega tetap sih sebagai pengendali ya istilahnya. Ya menguntungkan karena memang waktunya saat ini. Kalau enggak kapan lagi? Justru itu tuntutan zaman berarti. Ya, peralihan kekuasaan kepada kalangan anak muda ya. Mbak Puan kita anggap generasi muda di PDIP itu. Itu menjadi penting. Sama juga dengan Pak SBY mengalihkan kepemimpinannya kepada AHY. Walaupun Pak SBY masih mengendalikan.
Tapi yang dipersiapkan Pak Ahy Simbolnya yang itu muncul ke sana yang anak muda kemari. ya. Iya, jadi ini sebenarnya ini adalah menurut saya hukum alam. Kalau bahasa Al-Azhar ya, sunatullah yang tidak bisa ditolak. Apapun kekuasaan ada batasnya. Dan ada waktunya. Oleh karena itu menurut saya dalam konteks tadi ya pagelaran kongres yang namanya PDIP 5 tahunan, menurut saya waktu yang pas yang tepat untuk Ibu Megawati menyerahkan kepemimpinan katakanlah kepada anaknya ya, entah Mbak Puan atau Prananda, yang di saat yang sama punya skema Ibu Megawati masih punya kekuasaan yang besar di PDIP begitu. Tidak harus sebagai ketua umum. Nah, Demokrat, ya Demokrat membuktikan Pak SBY ketua Majelis Tinggi. Kalau kita bicara lebih lain lagi, yang lebih kuat lagi PKS. Presiden PKS ada Majelis Syuro, 99 orang. Jadi ya saling inilah, dicari format yang pas, yang tepat, sehingga peralihan kekuasaan di PDIP itu ya, suksesi kalau bahasa saya, itu ya berjalan dengan baik. Kalau tidak dipersiapkan, saya rasa akan ada persoalan dan masalah ke depan. Berarti tidak ada pemilihan ketua umum, itu semua sudah disiapkan, didesain. Dan kalau gini Bang Ali, setahu saya di ADRT PDIP, saya disertasi tentang PDIP, tidak ada pemilihan kan? Yang ada adalah usulan dari bawah. Iya, usulan dari bawah, dari anak ranting ya, terus ke atas sampai DPD provinsi lah, dulu kabupaten, kecamatan, lalu langsung usulan satu nama, Bu Mega. Makanya ketika itu ada isu Pak Jokowi ingin jadi ketua umum PDIP kan nggak bisa, karena nggak ada pemilihan, nggak ada. Berbeda dengan partai lain pemilihan, tapi ADRT di PDIP tidak ada pemilihan, pengusulan. Nama-nama dari bawah ini pasti satu nama dong, nggak mungkin ada nama yang lain kan gitu. Jadi dalam konteks itu ya lebih aman memang seperti itu, Bang Ali. Kang Ujang, ini pertanyaan terakhir tambahan, tapi bisa dijawab agak serius nggak apa-apa. Ini setelah Pilpres ini kan kita melihat kemarin bicara juga tentang kader PDIP yang kemarin nyalon nih di Pilpres, Mas Ganjar Pranowo. Oke. Setelah Pilpres, menurut Anda bagaimana kemungkinan nasib karir politiknya Ganjar Pranowo? Kalau saya sih mengatakan yang penting selamat dulu Bang. Kan sekarang agak dibidik ya. Iya kan ada yang dilaporkan kasus Bang Jateng, gratifikasi, ya kan. Ada nggak tahu ada masalah lagi apa tuh katanya kan. Ini kan yang penting kalau menurut saya selamat dulu. Karena kan lawan politik itu pasti akan mengejar kesalahan-kesalahan di masa lalu. Menurut saya. Jadi pertama itu dulu penting. Karena kalau nanti ada persoalan kan bagaimana bisa kritis kalau menghadapi masalah kan itu. Yang kedua kalau menurut saya masa depan Mas Ganjar tergantung dari Mas Ganjar. Artinya apakah dia akan menjaga ada dua hal, eksistensinya. Yang kedua adalah konsistensinya. Eksis itu dia akan menjadi tetap sebagai seorang tokoh publik yang punya panggung-panggung ya untuk selalu membuat isu-isu yang bisa katakanlah mengkritisi jalannya pemerintahan. Dan Mas Ganjar sendiri sudah mengatakan bahwa memilih sebagai oposisi kan. Yang kedua ketika sudah eksis maka harus membangun konsistensi, harus konsisten, ini harus dijaga. Nah ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh Mas Ganjar adalah satu adalah momentum, jadi harus punya momentum. Yang kedua adalah sebenarnya yang harus dibutuhkan apa? Ya punya posisi. Posisi apa? Tidak harus jadi ketua umum partai, ya dia membentuk organisasi apa gitu. Kalau misalkan dulu Pak JK pasca tidak jadi wapres ya dia jadi ketua PMI, ketua Dewan Masjid, sehingga masih eksis sebagai tokoh. Peran kemasyarakatan ya, gitu ya. Kalau Anies, contoh Anies, Anies bisa ke kampus sebagai dosen kan, dari kampus memulai lagi mengkritisi pemerintahan. Gitu ya. Dan Ganjar saya rasa beliau juga kan bukan hanya seorang politisi dan artinya berpendidikan juga. Saya ingat S1-nya UGM, S2-nya politik di UI. Dulu ada kelas saya di UI itu. Walaupun beliau S2, saya doktor waktu itu. Nah dalam konteks itu saya melihat ya masa depannya tergantung dirinya. Dan saya meyakini kalau politisi itu sudah punya bayangan Bang. Sudah punya desain. Karena kalau orang politisi diam itu nggak mungkin. Pasti akan bergerak. Nah tadi pilihannya kembali kepada Mas Ganjar. Kalau sebagai kader sudah tentu kader PDIP. Tetapi kalau ingin membangun tadi ya sebuah kekuatan politik masa depan ya membangun panggung-panggung politik dan harus punya posisi yang pas untuk bisa dikapitalisasi, membangun eksistensi dan konsistensinya itu tadi. Karena ini kan dari angka 16% itu kan cukup
pukulan telak Ya, ya. jauh. Jangan terlalu jatuh juga nanti ya. Harus dibangkitkan lagi nih pelan-pelan. Betul, dan saya percaya di politik itu kan tidak mati sekali, mati Mati berkali-kali. berkali-kali. Artinya setiap kala pasti bisa bangkit. Nah itu sudah menjadi prinsip politisi. Dan politisi tidak bisa tinggal diam, Bang. Kalau dia tinggal diam, mohon maaf akan sakit. Jadi saya meyakini Mas Ganjar akan membangun sebuah kekuatan sendiri ya, dengan caranya sendiri, sehingga akan bisa eksis di dunia politik nasional. Kalau tidak ya akan terkubur dengan sendirinya. Begitu. Dr. Ujang Komarudin, terima kasih banyak Sama-sama atas Bang waktunya Aldi. dan analisanya sangat mantap. Siap kawan-kawan akurat. Oke. Terima kasih, mantap. Kawan akurat, sekian dulu episode kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi dalam episode berikutnya. Akurat Talk, kena tuh barang.